Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan dengan NIM 2022022077. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai kepemimpinan. Materi ini disusun sebagai bagian dari tugas final mata kuliah kepemimpinan yang dibimbing oleh Ibu Dr. Andi Tendrisose, SSN, SE, MSI. Video ini akan membahas poin-poin penting seputar kepemimpinan secara mendalam dengan harapan dapat memberikan wawasan baru dan relevan. Pastikan Anda menyimak hingga akhir karena ada banyak hal menarik yang akan dibahas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita membahasnya. Nah, di sini ada 11 submateri pembahasan mengenai kepemimpinan. Nah, submateri pertama adalah pemahaman dasar kepemimpinan. Pemahaman dasar kepemimpinan menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, tetapi juga tentang kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Pemimpin yang efektif harus juga memiliki keterampilan interpersonal yang kuat dan memahami konteks di mana mereka memimpin. Contohnya, sebagai seorang guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga memotivasi murid-muridnya untuk percaya pada potensi mereka. Ia juga tidak hanya memerintah, tetapi juga memberikan inspirasi melalui tindakan dan kata-katanya. Nah, submateri yang kedua adalah sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan yang mencakup integritas, empati, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Sifat-sifat ini hanya sangat penting dalam membangun kepercayaan yang menjadi fondasi bagi hubungan dan sehat antara pemimpin dan pengikutnya. Sebagai contohnya, seorang manajer proyek yang menunjukkan integritas dengan selalu adil dan membagi tugas dan berani mengakui kesalahannya. Ia juga beradaptasi ketika ada perubahan mendadak dalam jadwal kerja timnya. Nah, submateri yang ketiga adalah perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan mengeksplorasi, menjelaskan berbagai teori mengenai bagaimana perilaku pemimpin dapat mempengaruhi dinamika tim dan organisasi itu sendiri. Pemimpin yang menunjukkan perilaku yang konstruktif dan mendukung agar lebih mudah membangun kepercayaan di antara anggotanya. Contohnya seperti CEO sebuah perusahaan yang sering mengadakan pertemuan mingguan dengan timnya dengan mendengar ide-ide mereka dan memberikan apresiasi atau kontribusi mereka. Perilaku ini mendorong kreativitas dan keterbukaan dalam tim. Nah, submateri yang keempat, keterampilan dan kepemimpinan. Yang menekankan pentingnya keterampilan dalam kepemimpinan, menguraikan keterampilan utama yang diperlukan oleh pemimpin untuk efektif. Keterampilan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif adalah kunci dalam membangun kepercayaan. Contohnya, seorang pemimpin tim desain yang mampu menyampaikan umpan balik yang spesifik, seperti contohnya, desain ini bagus, tetapi kita perlu menyesuaikan warna agar lebih sesuai dengan identitas merek. Komunikasi ini membuat tim merasa dihargai dan terarah. Nah, kita lanjut ke submateri selanjutnya, kepercayaan dalam kepemimpinan. Berbicara tentang kepercayaan sebagai elemen paling penting dalam kepemimpinan, kepercayaan memungkinkan pemimpin untuk mendapatkan dukungan dan komitmen dari tim. Pemimpin yang dipercaya cenderung memiliki tim yang lebih produktif dan inovatif. Dampak kepercayaan yang positif dapat meningkatkan kinerja, kreativitas, dan stabilitas emosional dalam tim. Namun, kepercayaan yang hilang dapat menyebabkan konflik dan penurunan moral. Oleh karena itu, pemimpin harus berusaha untuk mempertahankan dan mengelola kepercayaan dalam organisasi. Contohnya, seperti seorang supervisor yang mendukung anggotanya saat menghadapi masalah, seperti memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas tanpa menimbulkan tekanan, sehingga tim tetap merasa dipercaya. Kita lanjut ke submateri selanjutnya, ya adalah kepemimpinan tim. Nah, kepemimpinan tim ini membahas konsep kepemimpinan dalam konteks tim, menekankan pentingnya pemimpin yang mampu mengelola dinamika kelompok, menciptakan sinergi dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Fokusnya adalah pada strategi dan teknik yang efektif untuk mengarahkan tim agar bekerja sama secara harmonis.
Contohnya seperti pelatih olahraga yang mengatur strategi permainan dan memotivasi pemainnya untuk bekerja sama, meskipun ada perbedaan kemampuan di antara anggota tim. Kita lanjut ke pembahasan submateri selanjutnya adalah intelligent leadership yang membahas pentingnya kecerdasan kepemimpinan yang menggabungkan karakter atau inner core dan kompetensi atau outer core dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi. Pemimpin perlu mengembangkan kapasitas dan beradaptasi dan berinovasi. Makalah peran karakter dan nilai dalam kepemimpinan serta mencakup model roda intelligent leadership yang menggambarkan elemen-elemen kunci yang harus dimiliki pemimpin. Kesimpulannya, keberhasilan kepemimpinan bergantung pada keseimbangan antara karakter yang kuat dan keterampilan yang efektif. Contohnya, seorang direktur pemasaran yang menggabungkan intuisi pribadi dan data pasar yang untuk membuat keputusan. Ia juga harus belajar dari tren global untuk berinovasi dalam strategi pemasaran. Kita lanjut ke submateri selanjutnya, the leadership code. Nah, ini panduan sistematis mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif, yang menjelaskan karakteristik dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang sukses serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai konteks organisasi. Kode ini membantu pemimpin untuk memahami tanggung jawab dan peran mereka. Contohnya, seorang pemimpin yang konsisten menerapkan prinsip lead by example dengan datang tepat waktu, mempersiapkan pekerjaan dengan baik, dan selalu menunjukkan komitmen tinggi dalam tugasnya. Kita lanjut ke submateri selanjutnya adalah engaged leadership. Dalam makalah ini, konsep kepemimpinan yang terlibat ditekankan sebagai pendekatan yang melibatkan keterlibatan aktif pemimpin dalam proses pengambilan keputusan dan interaksi dengan anggota tim. Pemimpin yang terlibat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memotivasi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kepuasan anggota tim. Ya, contohnya seperti pemimpin startup yang terlibat langsung dalam sesi brainstorming dengan timnya, mendengarkan ide-ide baru, memberikan masukan yang membangun. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Kita lanjut ke submateri selanjutnya adalah the mentor. Makalah ini mengurai pemimpin sebagai mentor yang tidak hanya memimpin tetapi juga mendidik dan membimbing anggota tim. Pemimpin yang baik berfungsi sebagai model peran yang dapat membantu individu dalam pengembangan keterampilan dan karir mereka, serta menciptakan hubungan yang kuat dalam tim. Nah, contohnya, seorang senior di kantor yang membantu rekan-rekannya mengembangkan keterampilan baru seperti memberikan pelatihan singkat tentang penggunaan alat teknologi terbaru. Nah, kita sampai di submateri yang terakhir adalah the 12 absolute of leadership. Nah, ini membahas tentang elemen kunci yang dianggap esensial untuk kepemimpinan yang efektif. Elemen-elemen ini mencakup visi, karakter, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Sebagai panduan untuk pemimpin dalam pengembangan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin dengan sukses. Contohnya, seperti kepala sekolah yang memprioritaskan visi jangka panjang sekolah, seperti meningkatkan kualitas pendidikan melalui kurikulum inovatif. Ia juga menggunakan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan visi tersebut pada guru dan siswanya. Nah, kita sampai di bagian kesimpulan dari 11 submateri itu sendiri adalah lebih menyoroti bahwa kepemimpinan adalah konsep multidimensional yang melibatkan berbagai elemen, termasuk karakter, sistem, dan strategi. Pemimpin yang efektif mengintegrasikan semua aspek ini untuk membangun tim yang kuat dan organisasi yang sukses, memberikan wawasan yang unik mengenai berbagai aspek kepemimpinan. Secara keseluruhan, mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif memerlukan kombinasi karakter yang kuat, keterampilan interpersonal, strategi yang jelas, dan pemahaman mendalam tentang dinamika organisasi. Nah, hanya sekian pembahasan kita mengenai kepemimpinan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu di video selanjutnya.